ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Kita mulai sambil nunggu ikhwan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini, kendati pun masih dalam suasana hujan, kita masih mempunyai hasrat semangat kuat untuk bisa hadir di majlis ilmu yang mulia ini. Tentu harap dan doa semoga Allah jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang kita semua mendapatkan limpahan rahmatnya, dan perpisahan usai pertemuan ini pun perpisahan yang kita semua mendapatkan ampunannya. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Ikhwani fillah, dengan kita beristi'anah kepada Allah, yakni memohon pertolongan dan mengharap kemudahan darinya, kita lanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Fiqh Al-Asma' Al-Husna, satu kitab yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badri hafidhahullah ta'ala. Dan kita masih ada di penjelasan beliau tentang kekeliruan-kekeliruan sebagian manusia dalam nama-nama Allah. Bab yang ke-16. Kita sedikit mengulang. Ini penjelasan muallif rahimahullah. Wa minal akhta' fi hadzal bab, termasuk di antara kesalahan-kesalahan dalam bab ini adalah ja'lu ba'dihim asma'allahil husna. Bahwa sebagian manusia itu menjadikan nama-nama Allah yang mulia itu ta'aliqa, ya, tertulis untuk kemudian digantungkan, mungkin dalam kertas atau dalam kain, wa khuruzan, ya, sebagai bentuk jimat ini. Tu'allaqu 'ala sayyarah, yang kemudian itu digantungkan, yang diletakkan di sayyarah, di mobil-mobil, biasanya di spion depan ini. Au fil buyut, atau di rumah-rumah, di atas pintu dan sebagainya. Untuk apa? Li gharadil hifdzi wal wiqaya minal ain, dengan maksud dan tujuan untuk menjaga, memelihara, menangkal minal aini wal hasadi, ya, dari guna-guna, dari sifat hasad manusia. Jadi ada orang di sebagian kita itu, ya, kalau kena penyakit, musibah, itu langsung pikirannya mengatakan ada orang jahat mengguna-gunai kita. Masya Allah. Ada orang yang punya niat jahat ngerjain kita. Kita lupa kepada ucapan Nabi SAW. Nabi bersabda, ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Musibah apapun yang Allah takdirkan itu atas dirimu, tidak akan luput darimu, pasti mengenaimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan apa yang musibah yang tidak Allah takdirkan atas dirimu pun tidak akan mengenaimu. Ya. Tapi kan mungkin saja ada orang menjadi sebab kita kena musibah. Gimana penjelasannya? Ada orang melakukan sesuatu dan menjadi sebab kita terkena musibah. Ikhwani fillah, hakikat yang memberi manfaat mudarat itu hanya Allah. Coba kita lihat satu hadis, ya.
Kita ini kalau dinasihati suka-suka, iya tapi kan walaupun semua takdir Allah kan dia yang menjadi sebab saya kena musibah. Kita lihat satu hadis di mana Rasulullah menjelaskan kepada Ibnu Abbas. Nah, Imam At-Tirmidzi sebutkan di sini cukup panjang ya. Jadi dari Ibnu Abbas, ya, di antara nasihat Nabi itu ini. Nah, yang saya track ini. Dan Syalbani mengatakan dari sini adalah sahih sanadnya. Nih, qala Asy-Syalbani sahihun. Hadis ini sahih. Ya. Hadis Anas Ibnu Malik ini membawa maaf Ibnu Abbas. Antum lihat di sini. An Ibni Abbasin qal. Ya. Ibnu Abbas mengatakan kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman. Ini aku pernah ada di belakang Nabi pada suatu hari. Maksudnya di belakang Nabi di atas keledai. Ya, jadi Nabi itu kalau naik keledai itu suka membonceng orang. Nah, di atas keledai itulah Rasulullah mengatakan, ya gulam, wahai anakku. Gulam itu panggilan untuk anak kecil laki-laki yang belum balik. Kalau perempuan apa panggilannya? Syariah. Kalau untuk perempuan belum balik. Laki-laki, gulam. Inni u'allimuka. Sesungguhnya aku ingin mengajar kepadamu kalimat. Ya. Aku ingin sampaikan bernasihat. Dengarkan baik-baik, kata Nabi. Di antara nasihat itu, Rasul mengatakan ini. Wa'lam, ketahuilah. Annal ummata, bahwa sesungguhnya umat, yaitu manusia. Lawijtama'at, kalau mereka sepakat, bersatu. Ala ayyanfa'uka. Bisyai'in. Ya. Lam yanfa'uka bisyai'in illa qad katabahullahu laka. Jadi kalau manusia seluruhnya sepakat untuk memberimu satu kemanfaatan, maka ketahuilah, mereka itu tidak akan bisa memberimu satu kemanfaat apapun. Kecuali sesuatu yang Allah takdirkan, tetapkan untukmu. Jadi manusia itu wasilah saja, bukan penentu utama. Sebaliknya, walawi citama'u ala ayyadurruka bisyai'in. Dan apabila mereka sepakat bersatu untuk memberimu satu kemudaratan, apapun bentuknya, lam yadhurruka bisyai'in illa qad kataballahu 'alaika. Mereka pun tidak akan bisa memberikan kemudarat atas dirimu. Enggak bisa mencelakaimu. Kecuali sesuatu yang takdirkan untukmu. Apa pesan di sini? Menguatkan kita untuk ta'alluq, bersandar hanya kepada Allah. Hanya takut kepada Allah gitu. Kenapa? Karena yang memberi manfaat mudarat itu hanya Allah. Jadi orang yang celaka itu bukan karena tidak hati-hati. Sudah hati-hati. Itulah takdir. Ya. Jangan nanti kalau kena musibah, ini gara-gara orang ngerjain saya. Oh tidak. Allah yang mentakdirkan itu untuk kita. Termasuk surat apa? Anda lihat. Surat At-Taghabun ayat yang ke-11. Jadi kita harus mengembalikan semua pemahaman kita kepada nas Al-Quran dan Sunnah. Dalam memahami banyak peristiwa itu. Ya. Surat At-Taghabun
ayat 11. Kita lihat bunyi ayatnya dan harus kita hafal ya. Nih. Ma asaba min musibatin. Tidak ada suatu musibah apapun yang menimpa siapapun. Dan apapun jenis musibah itu. Dimanapun. Illa biiznillah. Kecuali dengan izin Allah. Apa sih mana izin Allah itu apa mananya? Ibnu Abbas mengatakan ai bimasyiatihi wa qadarihi, dengan kehendak dan takdir Allah. Coba lihat, kita lihat tafsir Ibnu Katsir supaya lebih jelas ya. Tafsir Ibnu Katsir. Lihat penjelasan ayat ini. Apa yang dimaksud dengan biiznillah? Nah, lihat. Ma asaba min biiznillah. Ini ma asaba min illa biiznillah. Ibnu Katsir menukil perkataan Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas bi amrillah, dengan ketentuan Allah, yakni, nah ini enaknya kalau belajar tafsir ini, yakni an qudratihi an qadarihi wa masyiatihi. Jadi mana kata biidni itu ai bi qadarihi wa masyiatihi, dengan ketentuan dan kehendak Allah. Pertanyaannya, kalau Allah menghendaki kita kena musibah dan Allah takdirkan, bisa dielak atau tidak? Tidak bisa. Karena dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, ya Muhammad, inni idza qadaitu qada'an la yuraddu. Inni idza qadaitu qada'an la yuraddu. Ya. Ada banyak hadisnya. Kembali kepada penjelasan muallif rahimahullah taala. Jadi ada orang yang menggantungkan nama-nama Allah di kendaraan mereka atau di rumah mereka dengan maksud dan tujuan li gharadil khifdhi wal wiqayah, untuk penjagaan dan perlindungan dari ain, ya, sifat hasad manusia, ya, atau selain itu. Wa hadza amalun la yushra'u. Perbuatan seperti itu bukan termasuk yang disyariatkan. Ingat, kita diperintah mengikuti syariat. It laisa fi adillatil kitabi was sunnati ma yadullu ala masyru'iyyatihi. Di mana tidak terdapat dalil-dalil dari Alkitab dan As-Sunnah yang menunjukkan disyariatkan hal itu. Enggak ada. Ya. Kita diperintah mengikuti syariat. Mana dalilnya? Mana dalil kita disuruh mengikuti syariat? Banyak. Di antaranya Al-Quran surat Al-A'raf, ayat yang ketiga. Al-A'raf ayat yang ketiga. Allah berfirman, nih. Allah berfirman, ittabi'u. Apa artinya? Ikutilah. Perintah untuk mengikuti apa? Ma unzila ilaikum min rabbikum. Apa yang diturunkan untuk kalian kepada Allah Rabb kalian. Apa itu? Al-Quran. Apa itu? Ya syariat. Wala tattabi'u, dan jangan kalian mengikuti min dunihi, selain Allah, aulia, siapapun orangnya. Mau tokoh, mau panutan, mau pimpinan, yang menyelisihi ketentuan Allah, nggak boleh. Termasuk mengikuti perasaan kita sendiri, nggak boleh. Ya. Qalilan ma tadzakkarun.
mengapa sedikit kalian mengambil pelajaran? Kenapa nggak ngerti begitu saja? Ya, ini perintah mengikuti apa? Syariat. Dan tidak ada syariat yang menunjukkan bolehnya hal itu. Menggantungkan ayat Al-Quran nggak ada. Bal dallatin nususu 'alal man'i. Justru yang ada adalah nas-nas yang menjelaskan tentang larangan. Bukan perintah, larangan. Yang berkaitan perbuatan seperti itu. Misalnya, sabda Nabi, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu. Siapa yang menggantungkan tamimah. Tamimah itu jimat. Ya. Jadi, sesuatu yang diyakini bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Namanya apalah bahasa kita. Kalau orang namanya azimah. Kita dipotong jimat. Zimat. Ya. Jadi siapa yang mengantungkan sesuatu dengan harapan itu bisa menolak kemudaratan darinya, fala atammallah. Fala atammallah. Allah nggak akan sempurnakan keinginan orang itu kepada sesuatu itu tadi. Allah nggak akan sempurnakan keinginan orang itu dengan perbuatan orang itu. Enggak. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lain-lainnya dan masih banyak terdapat hadis seperti ini. Berikutnya, wa minal akhta fi hadzal bab, termasuk kesalahan. Al-akhta itu kekeliruan, kesalahan. Dalam bab ini adalah ja'lul asma'il husna fi lawhatin jamaliyah. Menjadikan nama-nama Allah itu fi lawhatin jamaliyah. Apa itu? Diartikan itu. Di etalase-etalase yang untuk menunjukkan apa keindahan. Ditulis ayat kaligrafi, dikasih bingkai. Dan memang kita punya ya. Ya, dibuat di kanvas, dilukis begitu indah ayat nama-nama Allah, dikasih bingkai. Dan kita nggak sadar itu merupakan satu kekeliruan. Kalau antum bertanya kenapa? Karena ayat-ayat Allah di situ ada nama Allah itu untuk dibaca. Ayat kursi dipampang dalam satu bentuk figura yang begitu bagusnya. Loh, untuk dibaca. Setan itu hanya takut dan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, kata Nabi. Setan gak mungkin mampu mendekati orang yang tidur membaca ayat kursi. Membaca. Antum masih ingat gak hadisnya itu? Masih ingat gak hadisnya? Dibaca. Coba kita lihatkan beberapa hadis. Bukan dipajang ya. Mana ayat di sini? Kenapa nggak ketemu? Ya Allah, kenapa nggak ketemu? Kenapa nggak mau nyari? Ya Allah, kenapa nggak mau nyari? Jadi bunyinya itu inna syaitana yafiru minal bait allati tuqra'u fihi suratul Baqarah. Kenapa nggak mau muncul? Saya penasaran jadinya. Hah? Iya, salah satu di huruf kamu dia. Ya kan? Salah satu huruf saja memang teknologi itu begitu ya. Ngepleng dia nggak bisa baca. Ini dikeluarkan Imam Muslim dalam Sahihnya nomor 1860 dari Abi Hurairah. Rasulullah bersabda ini.
La taj'alu buyutakum maqabir. Lam itu nahiyah. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian maqabir, sebagai kuburan. Ini butuh penjelasan. Pertanyaannya, boleh nggak nguburin orang di dalam rumah? Boleh. Walaupun sunnahnya dikumpulkan bersama kaum muslimin. Maksud ucapan Nabi ini, Ibnu Taimiyah menjelaskan, ai la taj'alu buyutakum bimanzilatil qabri. Itu penjelasannya. Jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Ya, seperti kuburan gitu. Yang nggak sholat, nggak boleh sholat di situ. Dan ada khilaf dari ulama, nggak boleh membaca Al-Quran di kuburan. Ada khilaf memang tentang hal itu ya. Tapi itu yang rajih. Kenapa dilarang kita menjadi rumah kita seperti kuburan? Inna syaitana yafiru minal bait. Karena setan itu, yafir itu bukan yajri. Kalau yajri itu lari tenang. Yafir itu lari ketakutan. Bayangkan. Setan itu lari ketakutan dari rumah. Rumah yang mana? Allati tuqra'u fihi suratul Baqarah. Rumah yang dibaca di rumah itu surat Al-Baqarah. Bukan digantungkan ayat di antara surat Al-Baqarah. Kalau segera dibaca nggak takut setan. Siapa bilang itu ayat kursi itu langsung bercahaya. Setan kata nggak ada. Itu di film saja enggak. Hadis nggak dipercaya, film dipercaya, aneh itu. Hah? Dibaca. Satu lagi. Ini ada cukup panjang, tapi kita ambil pertanyaan saja. Ya, antum tentu masih ingat kan? Abu Hurairah ketika disuruh menjaga ya apa namanya sedekah itu loh, berupa zakat fitri. Ada laki-laki malam itu ngambil kan? Ditangkap oleh Abu Hurairah. Aku adukan kamu kepada Rasulullah. Jangan Tuhan, aku orang miskin, aku butuh makan macam-macam. Dilepaskan oleh Abu Hurairah. Keesokan harinya Rasulullah bertanya, "Ma fa'ala asirukal barihata?" Apa yang dilakukan orang kau tangkap semua? Oh, dia ngambil makan ya Rasulullah. Ketika aku mau membawa ia menghadapmu, ternyata dia mengatakan orang miskin. Aku butuh makanan. Rahim tuh aku kasihan kepada dia. Nabi mengatakan apa? Innau sayaudu. Nanti malam dia pasti akan kembali lagi. Malam kedua sama. Ambil lagi, ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Mau dibawa menghadap Rasulullah, dia mengatakan, jangan Tuhan, aku orang miskin, aku butuh makanan ini. Aku janji gak akan kembali. Aku janji gak akan kembali. Rasulullah mengatakan pagi harinya, dia pasti kembali malam itu. Malam ketiga diintip oleh Abu Hurairah, betul itu ngambil lagi. Ya. Dia mengambil lagi. Ditangkap oleh Abu Hurairah. Lihat ini. Ketika ditangkap oleh Abu Hurairah mengatakan ini. La arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi hadhihi hada akhiru salasi marat. Aku harus membawa kamu menghadap Rasulullah. Ini sudah kali ketiga kamu mencuri. Ya. Annaka tas'umu la ta'udu summa ta'udu. Kemarin kau janji enggak balik, sekarang balik lagi. Udah, ayo kita ke Rasulullah. Itu laki-laki mengatakan apa? Da'ni u'allimuka kalimatin yang fa'ukallahu biha. Jangan Tuhan. Biarkan aku mengajarkan kepada Tuhan kalimat-kalimat yang Allah akan memberi manfaat Tuhan dengan kalimat-kalimat itu. Abu langsung menjawab, "Mahua." Apa itu? Nah, ini Abu Hurairah ini. Nggak tahu siapa yang ngajarin itu. Asal benar langsung, apa itu ya? Laki-laki itu mengatakan, "Idza awaita ila firashika." Kalau Tuhan akan rebahkan tubuh tuh di atas kasur Tuhan malam hari, ya, udah kita rebahkan begini di atas kasur kepala kita, faqra ayatal kursi. Lihat. Bukan lihatlah ayat kursi yang ditempel di tembok rumahmu, bukan. Faqra, kau baca. Ayat kursi. Hatta yakhtimal ayah. Sampai akhir ayat itu. Apa hikmahnya kalau dibaca ayat kursi? Fa innaka lan yazala 'alaika minallah hafiz. Karena Allah akan kirim untuk Tuhan itu malaikat yang menjaga Tuhan. Wala yaqrabannaka syaiton hatta tusbiha.
Sehingga syaitan nggak mampu mendekati Tuhan sampai pagi. Ya, akhirnya dilepaskan orang itu oleh Abu Hurairah. Ketika dikonfirmasi kepada Nabi SAW, apa Nabi mengatakan? Lihat ujung hadis ini. Faqala Nabi SAW, amma innahu sadaqaka wa huwa kadzub. Apa yang dikatakan laki-laki itu benar, Abu Hurairah. Dia jujur kali itu kepadamu, walaupun dia pembohong. Dia jujur kala itu, saat itu, jujur dia. Bahwa kalau kamu mau tidur, baca kursi, Allah kirim untuk malaikat penjaga dan setan nggak bisa dekat. Dia jujur, walaupun dia pembohong. Jadi banyak orang jujur satu ketika, padahal itu pembohong. Hati-hati loh. Ya. Nabi bertanya ini, ta'lamu man tukhatibu mundu salasi layal ya Abu Hurairah? Kamu tahu nggak siapa laki-laki kau ajak berbicara 3 malam berturut-turut tadi? Abu Hurairah mengatakan, la, tidak tahu. Rasul mengatakan, daka syaitanun. Yaitu syaitan. Loh, syaitan saja ketika ngomong benar, Nabi benarkan, dia benar. Waktu itu. Jadi antum jangan suudzon. Nabi kok ngebenerin setan? Bukan, kali itu memang benar. Pelajaran kita benci sama seseorang, dia ngomong benar, dia benar. Kita tuh kalau udah benci sama orang, buruk semua orang itu, gak ada baik. Jangan. Kalau kita cinta orang, baik semuanya. Enggak, dia salah, dia keliru. Janji gak bisa ditepati. Salah itu orang itu. Kita katakan begitu harusnya. Ya. Jadi teman yang baik itu yang berani mengatakan, antum benar, antum salah. Ya. Jadi jangan berteman dengan orang yang selalu baik-baik kepada kita tuh. Enggak. Maka saya mengatakan, orang yang benci kepada kita, mungkin dia jujur ketika memaki-maki kita. Karena dia nggak lelah mencari keburukan kita. Dia tahu keburukan kita diucapkan. Sebaliknya mungkin orang yang mencintai kita itu dusta dalam pujiannya kepada kita. Apa pesannya? Jangan bangga dengan pujian dan jangan risau dengan cacian. Nggak ada pengaruh apa-apa. Jangan pernah untuk berpikir saya dipuji-puji manusia, saya mulia. Enggak. Saya dihina, saya bertinista. Enggak. Ya. Karena hakikat mulia itu orang yang dimuliakan oleh Allah. Ya kan begitu kan? Tu'izzu man tasha'u. Ya, wa tudhillu man tasha'. Kau muliakan ya Allah orang yang hendak kau muliakan. Orang yang sudah kau muliakan tak akan pernah hina walaupun dinista oleh manusia. Wa tudhillu man tasha' dan kau hinakan ya Allah orang yang hendak kau hinakan. Kalau Rasulullah hinakan enggak akan mulia walaupun disanjung, dipuji-puji oleh manusia. Insyaallah. Masih kita ngarepin pujian manusia? Masih kita takut dengan cacian manusia? Enggak lah. Makanya Imam Ibnu Qudamah mengatakan, satu di antara yang mendorong orang berbuat riya itu adalah, antum ingat? Satu di antara sebab orang riya adalah hubbu ladzatal madhi wal firaru min alamidz dzammi. Yaitu apabila orang itu masih merasakan manisnya, lezatnya pujian dan perih pahitnya cacian. Itu orang membuat riya itu. Orang yang begitu sifatnya manis kalau dipuji, merasa senang kalau dipuji, sakit hati kalau dimaki. Berarti dia menyesuaikan ucapan dengan selera manusia. Nauzubillah min dzalik. Ya. Coba antum renungkan antum gimana? Kira kalau dipuji masih terasa nikmat enggak? Wow. Tapi kalau dicaci, waduh, ini. Nah, berarti masih riya begitu. Jadi amal kita akselerasikan sesuai dengan selera manusia. Nauzubillah min dzalik, habis amal kita kalau begitu. Ya. Maka ikhlas itu vertikal bukan horizontal, ke atas bukan ke samping gitu. Masih tengok orang itu. Apa kata orang? Apa kata tetangga? Ya sudahlah, sampai di situ amalan kita itu. Kita lanjutkan. Jadi apa dipajang lauhat jamaliyah ya untuk kaligrafi yang indah. Lauhat itu papan mana asalnya itu. Ya. Jamaliyah untuk keindahan, untuk apa? Artificial gitu. Wa manadhir haitiyah tuzayyanu bi al-judran, atau pemandangan elok di dinding, Pak.
Ada masjid itu dari ujung ke ujung itu kaligrafi semua. Masya Allah. Gitu. Tuzayyanu biha al-judran, untuk dihiasi tembok-tembok dengan itu. Taruh untuk dibaca loh. Ya. Kalau antum menempel misalnya nama Allah atau salawat di belakang mobil antum, itu apa sih hikmahnya? Perintahnya membaca salawat, bukan nempel baca salawat di belakang mobil. Pakai ngeles lagi. Supaya orang di belakang mobil saya bisa ingat salawat. Antum yang nyetir mobil ingat atau salat? Hah? Kita banyak-banyak salawat dong. Kalau diingetin ngeles, bukan ditulis, dibaca salawat itu. Ya. Wa tujammalu biha al-majalis bi ashkalin muzakhrafatin wa khututin, ya, munammaqatin, dan diperindah majalis, tempat-tempat duduk, tempat-tempat kumpul, ya, bi ashkalin muzakhraf, dengan berbagai bentuk perhiasan, dan khatil, khat itu kaligrafi itu, Pak. Wah, macam-macam jenisnya itu. Bihaitsu yakunu atharu ala ma yaraha madkhul lawhati. Apa efeknya? Lihat penjelasan muallif ini. Efeknya adalah orang yang melihat itu kagum dengan jenis kaligrafinya, bukan memahami makna kalimat itu. Antum kalau lihat kaligrafi itu, ini kok miring begini, ini jenis apa? Jadi kita tuh kalau bagus, wow, kagum dengan tulisannya, bentuk fontnya itu. Ya. Padahal yang tertulis itu ada kalimat, ada kata, ada makna. Ayat kursi misalnya. Orang lihatnya sisi kaligrafinya, desainnya itu. Masalah hanya itu yang didapatkan itu. Warna-warninya itu, Masya Allah. Ya. Jadi yang dipuji itu apa? Madkhul lawhati. Wah, ini kaligrafi cakep amat ini. Gimana nulisnya? Ya. Semua orang masih berisi kaligrafi. Min haitsu jamali khattiha, dari sisi keindahan kaligrafinya, wa husni zukhrufatiha, dan apa pernak-perniknya itu loh, Pak. Kan ada bingkainya ya. Apa sih istilahnya itu? Frame-nya itu loh, bingkai itu kan bagus itu. Wih, masalah. Detail banget itu. Masalah. Itu yang dikagumi orang, bukan masalah apa yang tertulis di situ. Bahkan karena kaligrafi itu nggak jelas dibacanya apa itu. Karena kita bingung, ini apa sih? Indah sih iya, betul. Cuman ini ayat apa gitu. Bahkan kaligrafi semakin bikin orang pusing tuh, itu yang hebat itu gitu kan. Ayo ditambah-tambah huruf harokat, ya Allah, disesuaikan. Wah, kayak tulisan halal persis kayak wayang gitu kan. Terlalu orang menitik beratkan kepada seni artistiknya itu loh, bukan substansinya gitu. Masya Allah gitu. Wa anaqatu mandhariha. Anaqatu mandhari itu artinya orang kalau melihat itu tertegun, Pak. Itu anaqatu mandhariha. Orang terpaku lihat kaligrafi itu. Nah, gitu. Amma ta'sir 'alal qulubi quwwatan fil imani wa salahan fil amali fa huwa amrun akhar. Adapun semestinya nama-nama Allah, ayat-ayat Allah tadi yang bisa memberikan pengaruh kepada hati untuk menguatkan iman, untuk memberikan amal-amal, itu sesuatu yang lain. Bukan dengan cara seperti itu. La yatahaqqaqu bimisli hadzal 'amalu ghair masyru'. Enggak akan bisa diwujudkan dengan perbuatan seperti itu. Efek kagum terhadap kaligrafi mungkin, orang terpana mungkin, terpesona pasti. Tapi untuk memberikan asar dalam hati manusia terhadap ayat itu, bukan dengan cara seperti itu. Ya? Harus dengan mengkaji ayat demi ayat itu baru mempunyai asar ke dalam hati manusia, membentuk karakter manusia, memperbaiki amal manusia. Dan muallif mengatakan ini merupakan satu kekeliruan, tapi dianggap wajar ya. Ya Allah gitu. Berikutnya, wa minal akhta min fi hadzal bab. Termasuk kesalahan dalam hal ini adalah dhannu ba'dihim. Prasangka sebagian manusia anna ikhsa'a asma'illah al-warid fi qauli sallallahu alaihi wasallam,
bahwa sekedar menghitung, ikhsa itu menghitung, menyebut jumlah nama-nama Allah sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Itu hadis, nggak usah ditanya. Tanggung amat ya, kurang 1. Mau nggak saya genapi? Nggak boleh. Itu khobar dari Nabi. Man aqsaha dakhalal jannah. Secara harfiah artinya siapa yang menghitungnya, maka berarti dia akan masuk surga. Masuk surga dia. Orang memahami apa? Berarti menjadikan 9 nama Allah itu sebagai wirdan yaumiyan, wirid harian. Ya. Allahu la ilaha illa wal hayyul Allahu rahmanur rahim dan sebagainya. Itu dibaca. Ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudus dan seterusnya. Hanya diwiridkan saja. Wirid itu apa? Wirid itu dilafatkan dengan lisan. Wala ta'saru fi qalbi. Dan enggak ada efek di hati, Pak. Yaqra'u marratan idza asbaha wa marratan idza amsa, dibaca sekali di waktu pagi, sekali waktu sore hari, 99 nama tadi. Dilafatkan lisannya. Wirdun itu yang dilafatkan. Au yaqra'u adbanas salawatil maktubah, atau dibacanya seusai salat 5 waktu. Wa rubbama karrara ba'du al-ismal wahid 10 marrat au 100 marrat. Atau mungkin sebagian orang itu mengulang-ulang 1 atau 2 nama Allah 10 kali, 100 kali. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman sampai 10 kali. Al-Mu'allim mengatakan itu termasuk bentuk kesalahan dan kekeliruan memahami hadis Nabi ini. Iqsa dianggap hanya sekedar melafatkan. Tentu tidak demikian maksud Nabi. Lanjut. Wa kullu hadza amalun muhdatsun. Maka semua perilaku seperti itu adalah muhdatsun, mengada-ada, diada-adakan. Muhdats itu artinya mala matsila lahu sabiqun. Sesuatu nggak ada contoh sebelumnya. Nanti ngomong bid'ah nanti marah. Gitu. Itu maknanya. Muhdats itu yang tiada-ada, dibuat-buat. La dalila ala masyru'iyatihi. Tidak terdapat dalil yang menunjukkan itu disyariatkan. Emang nggak boleh, penting kan niatan saya baik. Saya kan mencoba nama Allah. Kalau orang masih berpikir begitu, maka dengarkan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah mengatakan, inna kunna dhalalan. Kami ini, para sahabat Nabi ini, dahulu orang yang keliru, orang yang sesat, salah sikap perilaku kami waktu itu, di masa jahiliyah. Fahadanallahu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah beri kami hidayah, petunjuk dengan apa? Dengan didatangkan Nabi kepada kami. Diutus Nabi kepada kami. Kami dalam kebaikan-kebaikan. Tersepakat hal itu. Karena Allah berfirman, walladzi arsala rasulahu bil huda. Membawa petunjuk Nabi itu. Kami dalam kebaikan. Wa idza iltamasnal khaira fi ghairi tariqihi. Kalau hari ini kami mencari, mengharap kebaikan tidak dengan mengikuti jalan ditunjukkan Nabi kepada kami, la dhalalna. Kami akan kembali terpuruk dalam kesesatan. Orang yang kurang ilmu, kurang iman mengatakan, itu kan kata Abdullah, emang siapa dia? Ya kan begitu. Ini sahabat Nabi yang mulia. Ya. Bahkan Abdullah pernah mengatakan, kam mim muridin lil khairi la yusibahu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, tapi tidak bisa mencapai kebaikan itu. Kenapa? Tidak mengikuti syariat. Maka ulama kita menentukan satu kaidah nasihat kita. Ada 2 prinsip dalam agama Islam itu. Pertama, la na'budu illallah. Sepakat. Kita tidak akan ibadah kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, wala na'budullaha illa bima syara'a. Dan kita tidak ibadah kecuali dengan mengikuti syariat.
Bukan, yang penting kan niatan saya baik. Oh enggak, ikuti syariat. Jadi amal tadi disebutkan itu, tidak ada syarat yang menunjukkan hal itu. Wa qad sabaqa bayanu anal ihsa'alaha yakunu bi khiftiha. Dan sudah lalu penjelasannya bahwa ini dimaksud oleh Nabi ikhsa di situ adalah bi khiftiha. Pertama, menghafalnya. Yang kedua, wa fahmu ma'aniha. Memahami makna dari masing-masing nama Allah tadi. Wa du'a'ullahi biha. Yang ketiga, mohon kepada Allah dengan nama Allah itu. Ya Rahman irhamni, ya Tawwab tub alayya, ya Ghafar ighfir li, dan sebagainya. Doa al-ibadati wa doa al-mas'alati. Apakah doa itu doa yang berupa ibadah atau doa masalah? Jadi bukan sekedar menghafalnya saja, tidak. Bukan melafadznya, tidak. Nah, ini ya. Insya Allah nanti akan kita lanjut setelah kita salat Isya. Kita break sebentar, salat Isya. Insya Allah nanti kita lanjutkan beberapa waktu nanti. Ikhwani fillah, naktafi bihada. Naltaqi ba'dal Isya bimasyiatillah. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai sambil nunggu ikhwan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'd. Ikhwani fillah, alhamdulillah kita sudah menunaikan satu di antara kewajiban kita, yakni melaksanakan salat Isya berjamaah, dan insyaallah beberapa waktu ke depan masih kita manfaatkan untuk melanjutkan kajian kita. Tadi jelang salat Isya kita sampai kepada penjelasan muallif rahimahullah. Beliau mengatakan wa kullu hadha amalun muhdatsun la dalil ala masyru'iyyatih. Semua itu yang disebutkan di atas merupakan amalun muhdatsun, perbuatan diada-adakan, dibuat-buat, la dalil ala masyru'iyyatihi, yang tidak terdapat dalil atas pensyariatannya, dan kita diperintah begitu syariat. Wa qad sabaqa bayanu, ya, telah lalu penjelasannya, annal iqsa, bahwa ini maksud kata iqsa menghitung seperti hadis Nabi itu adalah yakunu bihifdhiha, yaitu dengan cara menghafalnya, wa fahmi ma'aniha, dan memahami makna-makna masing-masing ayat tadi, wa du'a'ullahi biha, dan berdoa bermohon kepada Allah dengan nama-nama itu, mengamalkan firman Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah berfirman, walillahil asmaul husna. Ini walillahi al asmaul husna, dan milik Allah itu nama-nama yang husna. Al husna artinya al mubalaghatu fil hasan, puncak dari semua kebaikan. Ini khobariyah, kata berita. Allah punya nama-nama yang husna. Apa perintahnya? Fad'uhu biha, maka serulah, maka panggillah, maka berdoa kepadanya biha, dengan menyebut nama-namanya itu. Itu perintah. Jadi bukan sekedar melafadzkan tanpa ada kesan kita minta kepada Allah, enggak. Gitu ya. Apakah doa itu konotasinya doa ul ibadah atau doa ul masalah? Doa ul ibadah itu doa yang terurai dalam ibadah, sholat, puasa itu doa. Tapi berupa ibadah. Kenapa? Karena tidak ada satu ibadah pun kita minta kepada Allah supaya diterima ibadah kita itu, diberi Allah balasan. Maka disebut dengan doaul ibadah. Atau yang kedua, doaul masalah. Doa yang konotasinya meminta langsung. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa, dan seterusnya. Itu doaul masalah. Ya.
Kita lanjut. Malah Allah Ta'ala mengatakan, waqad yaghlu ba'dun nas fi hadzal bab. Bahkan ada kalanya orang sebagai manusia itu bersikap hulu. Hulu itu artinya mujawazatul haddi, melampaui batas. Kelewatan ini terhadap nama-nama Allah, berlebihan. Apa bentuknya? Fayas'umuna, maka mereka menganggap, bahkan meyakini, anna likulli ismin min asma'illahil husna, bahwa untuk masing-masing nama di antara nama-nama Allah yang husna tadi, khawas, kekhususan, wa asrar, dan rahasia yang berkaitan dengan nama-nama itu. Ar-Rahman, ini ada rahasianya, ini begini kekhususannya. Bahkan lebih dari itu, mereka meyakini setiap nama Allah ada khadim, ada khaddam, ada jin yang menjaga nama-nama Allah itu. Rohanian, yang bersifat ruhi, itu malaikat maksudnya. Yakhdumu man yuwadibu ala dzikri bihi, akan menjaga orang itu yang mendawamkan, membiasakan zikir dengan nama itu. Ya, misalnya ya Hayyu ya Qayyum, terus saat itu dengan keyakinan ini, punya khatam ini, nama Allah ini, maka kita dijaga oleh malaikat khusus. Masya Allah, itu berlebihan. Perintah Allahnya fad'uhu biya, berdoalah dengan nama Allah itu. Allah senang kalau disebut namanya. Ya, Allah senang. Ya, kalau kita minta dengan menyebut nama Allah. Maka Rasulullah mengatakan ada dua nama Allah yang bila siapapun doa, Allah pasti ijabah. Ya Hayyu ya Qayyum tadi. Allah pasti ijabah itu. Ini. Kita lanjutkan. Wa yas'umu ba'du man saru ala fi hadha at-tariq annahum yukashshifuna bi asma'il asrara al-mughayyibat. Allahu akbar. Sebagian manusia beranggapan karena setiap nama Allah ada khaddamnya, ya, maka mereka bisa menyingkap. Yakshifuna itu kasyaf, bisa membuka tabir dengan nama Allah tadi, asrar al-mughayyabat, perkara-perkara yang gaib. Ya. Kalau mau lihat jin, ini bacanya. Ya. Ini bacanya. Allahu akbar. Kalau ketemu malaikat Jibril, ini bacaan, sebut nama Allah sekian kali. Itu berlebihan. Wal khafi minal maknunat, dan apa yang tersembunyi dari keadaan-keadaan. Ya, Masya Allah. Wa yas'umu ba'dum anna inda ismallahi al-a'zam yaftau bihi al-mughlaqat. Bahkan ada yang menganggap sebagai mereka itu bahwa ia memiliki nama-nama Allah khusus yang diagungkan olehnya, yaftau bihi al-mughlaqat, yang dengannya bisa membuka pintu tertutup. Kalau rezekinya seret, gampang bukanya pintu rezeki. Ini, baca ini. Antum coba kalau lihat itu ya di Google itu suka ada. Ustadz yang ngajarin. Apa? Iya, bukan aja orang. Siapa rezeki lancar, baca zikir ini. Kenapa sih berlebihan sih gitu? Saya suka kadang lihat Google itu kok muncul Ustadz ini. Siapa yang ingin rezeki lancar, baca pagi hari ini zikirnya. Apa betul demikian? Kenapa jadi hilang? Allahu akbar, habis baterainya. Baterainya habis. Antum koneksikan ke situ. Ya, saya lihat tadi. Apa? Cukup segini.
Kok nggak kasih apa-apa langsung lulus. Masih 20 dulu. Langsung nutup nih. Lanjutkan. Jadi dengan nama-nama Allah dia bisa membuka sesuatu yang tertutup. Ya. Jadi kalau rezeki kita tertutup, seret mampet gitu. Nah ini zikirnya. Masya Allah. Seolah-olah kalau dengan zikir tertentu itu orang pasti kaya semua gitu. Padahal ada orang kaya nggak pakai zikir itu gimana? Ya, ya Allah, jadi agak berlebihan ya begitu. Doalah kepada Allah, sempurnakan dengan ikhtiar, itu baru benar. Wa yakhruqu bi al-adat, dan dengan mewiridkan nama Allah tertentu, dia akan bisa melakukan sesuatu yang tidak lazim. Wa yakhruqu bi al-adat tanya tindakannya tidak lazim. Misalnya bisa terbangkah, bisa menghilangkah, atau bisa menerawangkah, atau bisa apalah itu. Itu namanya khariqul ada. Khariqul ada itu peristiwa yang memang gak lazim. Kok antum bisa begini? Ini wiridnya begini, nanti kamu bisa hilang. Nah, hilang nggak bisa balik lagi gimana? Ya? Jangan suka ngilang loh. Kita pulang terlambat jadi cari istri kok pakai ngilang segalanya. Wa yakunu lahum bihi minal khawas ma laysa li ghairi. Dengan demikian, efek mau membaca wirid tertentu tadi dia menjadi orang khusus. Ya, beda dengan orang yang lain. Perasaan Rasulullah biasa-biasa, siapa itu biasa saja itu ya. Kalau lapar juga memang rasa lapar, pengen makan enggak kok. Selalu dalam dimensi yang aneh enggak kok. Ada orang sholat di atas air. Emang sunnah sholat di atas karpet boleh di masjid iya. Ada loh. Wali Majdub itu sholatnya di atas air. Emang Nabi pernah sholat di atas air? Nggak pernah. Itu disebut kharaikul ada. Tapi Allah bisa benar atau hanya cerita-cerita gitu. Ya. Sunatullah manusia tenggelam di air. Masa bisa ngapung dari sujud lagi sholat lagi? Nggak mungkin dong. Jadi orang tuh suka ingin belajar sesuatu yang aneh, yang gharib seperti itu. Ya, dengan mewirid bacaan-bacaan tertentu enggak harus seperti itu. Kita lanjutkan. Wa hadza fatkhun li babil khurafati ala masra'i. Halal seperti itu membuka pintu-pintu khurafat. Ya, pasti orang akan terjebak khurafat. Khayalan, halusinasi, yang enggak normal. Hah? Masya Allah. Bal inna katsira minas saharati. Bahkan banyak di antara tukang-tukang sihir wal musya'wadhin, ya yang begitu tadi, yang paranormal lah gitu. Dakhalu min hadzal bab kaidan linnasi wa takhsilan lil matami wa nashran lisyarri. Mereka masuk ke dalam dimensi itu tadi, kaidan linnas, untuk memperdaya manusia. Wa takhsilan lil matami, dan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Kan susah kita ada dukun paranormal ngasih saran orang supaya kamu kaya begini, tapi dukunnya kok nggak kaya, kan aneh kan? Harusnya dia kayakan diri sendiri, baru kami percaya kau bisa membuat orang kaya gitu loh. Pakai minta syarat, minta ini dan itu, Masya Allah. Dan orang percaya. Ya, Masya Allah gitu. Wa nashran lisyari, dan untuk menebarkan keburukan-keburukan. Jadi orang itu didekatkan kepada perkara-perkara khurafat. Khayaliyat itu bahasa Arab. Khayal. Apa namanya? Halusinasi. Khayal itu bahasa Arab ya, khayal itu. Khayaliyat itu yang halusinasi gitu. Makanya Rasulullah ingatkan kita jangan ada kita tuh bersinggungan dengan orang yang suka ngeramal-ngeramal begitu tuh. Mau ustadz siapapun jangan dekat-dekatnya begitu. Bukan diajarkan tafsir ayat seperti apa, malah apal ayat ini, wirid kan. Loh, mau kemana kita ini? Lihat hadisnya.
Ya. Ini dikeluarkan Imam Muslim dalam kitab Sahihnya nomor 5957 dari Sofiyah. Ya, ini yang membawa hadis ini. Sofiyah, yaitu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya Sofiyah binti Khuyai radhiyallahu anha. Apa Rasul bersabda? Ini hadisnya pendek, ikhwan. Ini Rasul mengatakan man ata arrafan. Siapa yang datang menemui arraf. Arraf itu peramal, paranormal atau sejenisnya. Yang kita yakin dia tahu perkara yang gaib. Fasa'alahu an syai'in. Kenapa jadi mati lagi? Ini settingannya agak bermasalah ini. Jadi 25 langsung close. Ya aman. Allahu Akbar. Itu masuk ya? Chargingnya masuk? Charging masuk ya? Hah? Masuk. Hah? Biasanya baterainya pakai. Iya, ini kok mati nih, bentar. Masuk sih sebenarnya. Enter close. Oke. Kenapa harus tuh mati lagi nih? Masuk sih, masuk. Powernya apa namanya? Listrik masuk. Cuman settingan ini tadi, kenapa 20 sudah mati nih. Tuh, langsung mati. Windowsnya. Ya. Masuk. Memang ini Windowsnya bermasalah kayaknya. Pakai minta startup repair lagi. Iya. Nah, searching problem, dia nyari masalah. Sedang bermasalah. Mati lagi. Ini menjadi isyarat, ikhwan. Nanti kita cukupkan sampai di sini. Coba nanti saya cek ulang itu apa kok minta di repair segala dah apa yang masalahnya. Insya Allah akan kita lanjut saja ya ikhwan pada kesempatan berikutnya. Ya, karena ada trouble sedikit atau nanti saya coba cari laptop yang lain yang masih bisa dimanfaatkan itu. Sementara sampai di sini ikhwan. Sebelum kita tutup kajian kita mungkin dari apa yang tadi kita bahas ada yang ingin antum sampaikan itu. Silakan. Tentang kaligrafi, nah, itu kalau misalnya kaligrafi seperti surat-surat juga nggak diperbolehkan. Memang ada khilaf di antara ulama. Kalau kita lihat dari sisi fungsinya Al-Quran itu adalah, saya sering mengatakan, Quran itu kalau dilihat dari ilmu sharaf ya, itu kan isim masdar. Dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Quran itu isim masdar tapi maknanya maf'ul, ay makro yang dibaca. Itu tujuannya. Al-Quran itu untuk dibaca. Maka Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Quran. Ya, iqra' kitab dan sebagainya.
Itu esensinya. Apakah berarti Islam itu mutlak melarang sesuatu yang indah? Ya enggak juga. Ya, kalau pakai kaidah umum, orang suka pakai kaidah umum kan. Innallah ya jamin yuhibbu al-jamal. Kalau itu indah suka keindahan. Maksudnya tadi kan sudah dijelaskan. Kalau nulis indah insya Allah nggak ada masalah sih sebetulnya. Tapi khawatirnya karena begitu indah desainnya, bentuknya, kaligrafisnya itu. Orang lihatannya kagum pada fontnya, pada bingkainya, pada macam-macamnya. Bukan memaknai. Ya, coba antum nantilah kalau masuk kemanapun ketemu ayat kursi yang ditulis begitu indah. Apa kesan antum pertama kali? Wow, bagus banget ini ya. Warna-warninya, gitu. Bentuk tulisannya. Luput daripada memahami esensi ayat itu sendiri. Itu yang kemudian bermasalah. Ya, jadi tidak berarti mutlak dilarang mutlak ya, tidak. Ya, karena mushaf Al-Quran juga ada apa grafis tepinya itu kan bagus ini. Enggak apa-apa untuk menyemangat kita membacanya karena esensinya itu untuk dibaca. Bukan sekedar keindahan artifisialnya saja enggak. Ya. Kalau menurut Ustaz, kalau misal kita ada, apa yang harus kita lakukan di rumah misalnya? Iya, ya nggak apa-apa. Tetap aja kita baca. Gitu. Tapi jangan untuk meyakini bahwa dengan itu syaitan nggak berani masuk ke rumah saya. Tadi udah kita sebut hadisnya. Itu hanya sisi keindahan dan kita baca dan kebaca bisa kita baca. Ayat kursi nggak ada masalah insya Allah. Bukan dilarang mutlak sih. Tapi kalau kita hanya melihat dari sisi desainnya begitu indah bentuknya, itu bermasalah. Bukan ada yang abstrak itu. Ayat kursi abstrak. Gimana membacanya? Nah, nggak boleh, janganlah. Ya. Bahkan seni itu semakin nggak bisa dipahami semakin indah. Gitu. Semakin abstrak semakin indah. Jadi orang main halusinasi sendiri masing-masing gitu. Di mana nunnya, di mana alifnya. Karena saya itu kalau di masjid itu juga saya lihat di mana harusnya lamnya di mana gitu. Jadi menitik beratkan kepada keindahan semata, seninya gitu. Sebenarnya tidak gitu. Tapi kalau indah tulisannya dan kebaca, termasuk begini, kita analogikan. Boleh nggak kita sholat baca dengan suara yang bagus? Boleh. Bagus kalau itu mendapat kekhusyuan sholat. Tapi kalau niatan kita membaca itu hanya keindahan saja, apalagi supaya orang kagum dengan bacaan kita, itu jadi masalah. Jadi kembali kepada niatan kita lagi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada tulisan, betul. Ya. Iya, kaligrafi di atas itu ya di bagian itu. Dan antum bayangin kalau memang nggak ada tulisan, nggak ada seni, hanya hitam saja gitu kan, memang dari sisi manusia ingat manusia itu punya jiwa, suka kepada keindahan. Tapi jangan berlebihan. Dan Allah pun cipta alam begitu indah kok. Ya. Untuk kaidah-kaidah umum, asal tidak menyelisih itu tadi. Gitu. Mati lagi dan mati lagi hewan. Mohon maaf. Cukup hewan ya, insya Allah kita ketemu lagi. Gimana? Hah? Boleh kita bacakan Allah. Boleh dibaca, tapi bukan sekedar membacanya. Enggak apa-apa, antum lazimkan misalnya tiap pagi antum enggak masalah. Ya, ada yang nah, itu tadi takyin menentukan jumlah bilangannya itu enggak. Bahkan ada dari 99 ada nama tertentu, ya salam atau ya jabar. Enggak lah, antum baca aja semua. Iya. Ya antum baca ya sambil memohon kepada Allah. Ketika kita membaca Ar-Rahman, kita yakin Allah itu Maha Pemurah, berarti saya enggak boleh putus asa untuk mendapat rahmat Allah. Allah itu At-Tawwab, Maha Pengampun. Saya enggak boleh putus asa dari mendapat ampunan Allah. Begitu pelan-pelan. Ya. Ya Mannan itu. Ya Maha Memberi. Ya Karim, ya Maha Mulia. Jadi bukan sekedar menitik beratkan kepada pelafatannya semata. Ya. Justru dengan melafatkan. Ya memang nggak apa-apa kita baca, nggak ada masalah. Jangan sampai nggak baca. Karena dikhususkan nggak kok. Misalkan contoh sore ini gitu. Ya itu tadi yang disebut Syekh Abdul Razak tadi itu termasuk kekeliruan, kesalahan mentaksisnya tadi. Mentaksisnya. Mengkhususkannya itu. Ya itu baca berapa? Allahnya mengatakan uzkurullah dzikran katsira. Katsira itu berapa? Dalam bahasa Arab banyak itu lebih dari 3. Ya, 1 mufrad, 2 musannad, 3 jamak. Semampu kita.
Nggak ada at-ta'yin, penentuan bilangan tertentu nggak. 100 kali, kan nggak ada. Ya, dengan keyakinan tertentu kalau begini-begini. Enggak. Rizki musyarat ya, ini baca ini. Ya rozak, ya rozak, ya rozak. Yamanan, yamanan. Sekian kali. Itu yang tidak ada nas menunjukkan hal itu. Ketika kita mengatakan ya rozak, urzukni, ya Allah kau maha memberi rezeki. Nah, nggak ada masalah. Kenapa? Nggak ada masalah. Bahkan setiap ujung doa kan pasti diikuti. Ya. Faghfirli warhamni antakal ghafurur rahim. Ya. Nggak ada masalah. Itu malah diperintahkan begitu. Masuk kategori wad'u biha. Panggil Allah dengan nama itu. Doa dengan nama itu. Nggak ada masalah. Cuman itu tadi kan kalimatnya. Sebagian kita tuh hulu, berlebihan. Jadi menentukan ketentuan nggak ditentukan oleh syariat. Itu namanya hulu, berlebihan. Ya nggak apa-apa. Mau tidur baca ayat kursi juga nggak ada masalah tadi. Baca Asmaul Husna nggak ada masalah. Tapi tidak boleh dengan keyakinan tertentu. Ya. Kecuali dengan dalil. Kayak tadi misalnya. Apa benar kalau mau tidur baca ayat kursi, malaikat menjaga kita? Betul, hadisnya ada. Ditunjukkan oleh syariat atau nas. Betul kalau kita baca ayat kursi setan nggak bisa dekat sampai pagi? Betul, itu ada dalilnya. Yang nggak boleh itu tanpa ada dalil berarti wahmi. Wahmi itu angan-angan kita sendiri, nggak boleh. Ya. Iya. Kayak tadi misalnya hanya melafatkan saja. Padahal Allah mengatakan Allah punya nama-nama yang husna, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Nah, berarti doa esensinya itu. Nah, gitu. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwani fillah, naktafi bihadza naltaqi fil qadim bi masyiatillah nas'alullah afwa wal afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antu cepat.